welcome back to my channel. Oke. Hari ini gue sama temen gue, Ririn. Iya, aku Ririn Agriani. Oke. Sini kita mau bahas pertanyaan yang sering banget orang-orang yang tanya ke kita. Perihal kayak harus nggak sih wanita berpendidikan tinggi? Ada beberapa pertanyaan yang gue tampung, gue tulis juga, dan itu akan kita berdua jawab. Iya, betul. Ya, oke. Dari pertanyaan pertama, yang pertama itu berawal dari mimpimu apa? Mimpi. Kalau ngomongin mimpi itu kayak ya umumnya pasti kan bilangnya mimpi aku ya pengen jadi sukses, pengen bahagia dunia dan akhirat. Tapi yang pasti yang kayak pengen bahagiain orang tua. Nggak mau punya, kan bisa orang mau gue pengen baju kayak Raya, uang berjuta-juta gitu. Itu mau dong. Mau lah, namanya manusia gitu ya kayak. Tapi kan kayak aku intinya sih kayak pengen mimpi aku ya bahagia versi aku gitu. Kayak ya udah aku pengennya ya aku bisa gimana cara aku bahagia orang tua gitu. Punya banyak uang kalau nggak bahagia percuma juga sih. Iya. Ya, nah kalau gue sih mimpi gue apa? Gue juga nggak terlalu kayak orang-orang sih yang kayak mimpi pengen jadi dokter gitu, insinyur atau apa sih, enggak sih. Lebih kepada gue pengen jadi wanita yang mandiri. Mandirinya dari apapun, dari segi finansial gue bisa berdiri dari, maksudnya dari nggak mau berpaku sama orang lain. Intinya gue bisa berdiri dari kaki gue sendiri. Iya, intinya kayak mimpi gimana caranya yang nggak ngerepotin orang lagi. Betul. Gimana caranya ya udah gitu, tapi tetap punya mimpi gitu, tetap punya apa yang pengen dicapai ke depannya gitu kan. Betul. Good. Terus selanjutnya, Jadi pertanyaannya kedua, harus nggak sih wanita berpendidikan tinggi? harus nggak sih? Harus nggak sih? Harus dong, yang kayak ya pertanyaannya mungkin kayak emang salah wanita punya pendidikan tinggi gitu kan, kayak ya penting karena kayak pendidikan itu kan bukan sekedar yang kayak pendidikan kita belajar matematika, belajar pendidikan tuh bukan belajar kita cuma belajar fisika, kimia, biologi, jadi kayak lebih banyak gitu loh yang kita belajarin gitu. Ya nggak sih, kayak aku aja ngerasa kayak ketika aku udah selesai kuliah itu aku beda gitu dengan cara pandangan aku, dengan cara aku gimana cara ngomong sama orang lain, gimana cara berinteraksi sama orang lain, dan itu aku dapetin di kuliah gitu. Dan aku mungkin kayak waktu kita SMA kita pemikirannya segini gitu, tapi pas kuliah kita pemikiran pandangannya tuh lebih luas lagi. Lagian kan kayak sebenarnya orang kan karena mikirnya kayak gini loh, yang kayak mikir wanita ngapain berpendidikan tinggi, karena pada akhirnya tuh ya udah jadi ibu rumah tangga gitu. Oh iya, itu ya, banyak banget. Ya emang benar, maksud aku emang nggak apa-apa wanita pada akhirnya jadi ibu rumah tangga, itu emang nggak apa-apa banget menurut aku gitu kan, karena emang udah kodratnya juga aku akuin kalau kodratnya wanita itu ya jadi ibu rumah tangga gitu. Masalahnya kan kuliah itu bukan sekedar yang kayak pendidikan itu doang gitu loh, karena ibu juga pendidikan pertama gitu loh buat anak-anaknya. Dan setahu aku itu Win, kalau misalnya anak pinternya anak itu turunan dari ibu loh. Oh iya, gue juga dengar sih kalau gitu. Dari pintar itu dari ibu. Tapi kalau dari fisik itu dari ayah kakaknya sih ya. Kalau harus nggak sih wanita pendidikan tinggi, itu gue sih harus banget ya. Ya sama kayak yang tadi Rin bilang, kalau wanita itu kan nanti madrasah pertama untuk anak-anaknya. Dan gimana ceritanya kalau orang tua pun nggak ngerti, misalnya ibaratnya sekarang nih apa udah melek teknologi, sekolah anak aja udah pakai Zoom gitu kan. Nah ibunya tuh nggak melek teknologi sama sekali, nah anaknya mau gimana gitu, siapa yang mau ngarahin? Kayak gitu sih, itu contoh simpelnya. Terus tadi juga sempat disinggung kalau namanya kita kuliah atau apa kan bukan cuma ngebahas soal akademik, mata pelajaran yang tadi matematika lah apalah, tapi lebih kepada dengan kuliah kita punya banyak ide atau banyak bagaimana kita ngebangun relasi gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar yang kayak belajar nih, gini nih, gitu, terus nanti ujian, terus nanti selesai, enggak gitu loh. Kuliah nggak sekedar itu doang gitu. Karena beda banget ketika kita ngobrol sama orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan gitu ya, sama orang yang mungkin kurang pendidikan gitu. Karena pada akhirnya juga
ngobrolnya juga beda gitu. Betul, obrolan juga beda, pembahasan udah beda. Bener banget. Yo, yang selanjutnya ya, kenapa wanita berpendidikan tinggi banyak yang single? Waduh, Gitu ya? nyindir ya. Oh, kenapa? Emang gitu ya? Gue bingung nih jawabnya. Kata orang tuh, kalau kata orang ya, kalau kata orang tuh cowok itu bakalan segan ketika cewek itu ternyata punya pendidikan yang mungkin bisa lebih dari dia, atau mungkin kayak ngeliat si Najwa, mata Najwa, Oh, iya. sehat, iya kan? Nah jadi kalau waktu pas podcastnya Didi tuh bilang gini sama Najwa, kalau misalnya si Najwa itu nggak nikah pas umur 20 itu dan ngelihat dia sekarang itu kayak gimana, bener-bener intelektual banget, itu kata si Dedi, saya yakin kamu nggak bakalan ada yang ngedeketin. Oh iya, Gitu kan? gue tahu. Iya itu yang kayak, hah, emang kenapa, salahnya apa gitu. Tapi dari menurut aku kerennya itu Najwa juga jawabnya juga keren gitu. Kayak ya berarti kalau misalnya saat ini aku belum nikah terus pas sekarang aku nggak ada yang deketin, berarti emang nggak ada cowok yang mampu gitu loh buat bersanding sama aku gitu loh. Dalam artian berarti nggak ada cowok yang gentleman gitu. Ya udah gitu loh. Betul. Ini kan simpel itu gitu loh. Karena orang tuh bilang juga sama aku yang kayak oh kamu ini Rin ya, lanjut S2 gitu kan. Terus yang kayak, oh berarti nanti kamu nikahnya sama profesor dong. Iya, aku nikah sama profesor. Oh iya. Kan kayak wah, dengan itu yang kayak ya bukan berarti ketika aku aku lanjut sekolah lagi terus yang harus punya profesor lah, harus nikah sama dosen, nggak gitu juga gitu loh. Dan tergantung sama si cowoknya bisa nyimbangin aku nggak gitu. Dan aku juga harus nyimbangin si cowok itu, karena mau nggak mau kan cowok tuh yang kepala rumah tangga gitu loh. Nggak yang pada akhirnya cewek punya pendidikan tinggi jadi cewek jadi kepala rumah tangga, nggak gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana? Kenapa wanita bertinggi banyak yang single? Kalau kita mikir pendidikan dan pasangan itu kayak beda prioritas gitu loh. Maksudnya kalau pasangan tuh ya nggak terlalu dikejar gitu, dia kan akan datang dengan sendirinya gitu kan. Tapi kalau pendidikan ya udah selama lo ini lo kejar apa yang lo mau gitu. Oh iya. Bukan ya kalau ada yang cocok ya udah gitu. Tapi kalau itu ya nggak terlalu itu juga gitu. Iya, karena gini mungkin ketika cewek punya pendidikan mungkin artinya kayak masih kuliah, masih ngelanjutin kuliahnya lagi gitu ya, yang kayak ya dia bakal lebih fokus sama kuliahnya gitu jelas. Dibandingin sama urusan sama pribadinya. Tapi bukan berarti dia nutupin jalan itu gitu loh. Karena sama gitu kan waktu pas mau ngelanjutin sekolah lagi itu, ibu aku kayak nanya sama aku, yakin gitu. Aku yakin pertanyaan yakin itu tuh kayak lebih ke yakin gak mau nikah gitu. Iya, menikahkan. Terus akhirnya aku bilang gini sama ibu aku yang kayak, ya Ririn kuliah lagi bukan berarti Ririn gak mau nikah gitu loh. Jadi itu beda banget maksud aku. Tapi Ririn mau nikah kalau emang udah ada waktunya gitu loh. Tapi selama belum sampai pada waktunya itu, ya nggak salah dong kalau aku memperbaiki diri aku gitu. Mengembangkan diri aku gitu. Aku bilang sama aku gitu. itu hampir sama sih. Ya kan, kamu juga kan pas lanjut pasti ditanya. Iya, pas mau lanjut terus kita ke teman-teman sih. Jadi lebih kepada, hah, lo yakin mau lanjut S2 gitu kan? Lo mau ngejar apa sih? Kapan lo nikahnya gitu kan? Nanti cowok-cowok minder lo kalau lo S2 gitu. Sempet sih kayak kepikiran omongan orang-orang gitu kan. Tapi gue balik lagi ke mikir, nah jodoh itu kan kita nggak tahu datangnya kapan, kita nggak tahu juga kapan kita nikah gitu kan. Terus kalau gue nunggu dengan gue berdiam diri nggak ngapa-ngapain, dalam arti cuma ya aktivitas biasa-biasa, kayaknya sayang banget loh. Kita punya kita kenapa harus patokan sama cowok atau pasangan? Kenapa kita nggak mikir ada orang tua loh di rumah yang nunggu kita bahagiain? Betul banget. Pertanyaan berikutnya, kenapa lo pilih lanjut kuliah? Kenapa nggak langsung kerja lalu nikah aja setelah lulus SMA? Atau nikah, mungkin kayak ngerasa belum siap nggak sih yang kayak tamat SMA terus atau nikah itu nggak yang kayak nggak kepikiran sih kayak ya pokoknya dalam pikiran aku tuh SMA aku pengennya ya kuliah gitu loh. Tapi dengan lingkungan gimana? Lingkungannya emang lingkungan orang-orang kuliah atau memang lingkungan? Mungkin kalau lingkungan ada aja ya, mungkin yang kayak orang-orang yang kayak
waktu aku SMA ke S1 itu nggak terlalu lingkungannya, emang udah biasa sih gitu. Tapi pas aku sih ngerasain waktu pas aku, jadi aku kan kedokteran hewan kan. Jadi kedokteran hewan itu ada kayak koas gitu. Nah, jadi aku S1 dulu, habis S1 lanjut ke koas. Nah, koas itu 2 tahun. Nah, perjalanan menuju koas itu ngerasa yang kayak orang-orang yang kayak lu ngapain gitu loh, ngapain koas gitu, ngapain habis udah selesai satu ya udah kerja dong, habis selesai satu ya apa nggak nikah gitu loh. Dan kayak ada juga yang kayak ngomong, ya Ren itu tamat SMA dia udah kerja di sini gitu loh, kerja di ini gitu. Itu yang kayak mulai dari ya kerja mah banyak ya, kerja kita misalnya dibilangin oh dia kerjanya di bank gitu, tapi kita nggak tahu bank bagian apa, bank bagian apa gitu. Mereka taunya bank, pokoknya mereka taunya bank gitu ya kayak ya udah gitu. Pada akhirnya kayak ya udah itu kan pilihan orang, ini pilihan aku gitu. Terus kalau kamu kenapa pilih kuliah nggak langsung kerja lalu nikah? Kalau gue kan memang dari lulus SMA itu kerja dulu baru kuliah sih. Tapi kenapa sih milih malah lanjut kuliah? Kenapa nggak mungkin kayak orang-orang nikah atau apa? Nah yang pertama gini, jadi waktu gue kerja itu pertama kali kerja di mall-mall gitu kan. Terus gue sering kali ngeliat kayak orang-orang kantoran jam makan siang keluar gitu, jalan keluar. Terus gue kayak mikir enak ya itu kerjanya, bisa keluar ke mall gitu. Sedangkan gue kan maksudnya di mall ya gak bisa kemana-mana gitu kan, ke toilet aja harus izin. Terus gue mikir gue pengen nih kerja kantoran gitu. Akhirnya gue coba tuh nyari-nyari info kerjaan kantoran. Terus persyaratannya kan harus minimal D3 waktu itu. D3 nya dia harus D3 atau S1. Nah dari situ gue kayak gue harus kuliah nih, gue nggak mau lah kerja kayak gini-gini terus. Ya udah dari situ awalnya. Kalau kita cuma tamat yang SMA gitu, emang nggak salah sih, emang bakalan bisa kerja. Tapi pada akhirnya itu tuh kayak ada posisi-posisinya gitu loh, gitu ya kan. Jadi kayak pada akhirnya ketika kita SMA, ya kita bisa kerja di bank, tapi ada posisinya. Posisi bank SMA itu kualifikasinya buat apa gitu ya, loh. Tapi ketika kita pengen lebih ke yang kayak aku pengen jadi yang lebih ke atas, ya kita harus lebih punya keahlian juga lain kan gitu. Tapi sebenarnya emang sih yang kayak bukan berarti ketika kita udah kuliah kita bakalan bisa kerja di kantoran atau apa. Itu mah balik lagi ke skill kita juga gitu loh. Pada akhirnya orang banyak kan yang kayak kuliah cuma ngambil gelar gitu mas. Iya gitu. Betul. Maksud aku bukan yang kita bicarain ini pendidikan bukan sekedar yang kayak itu gitu loh. Pertanyaan terakhir, katanya kuliah menjamin kesuksesan nggak sih? Kuliah menjamin kesuksesan. Jadi kalau orang kuliah pasti sukses, itu sering kan kita dengerin tuh. Sebenarnya aku nggak bisa bilang menjamin dan nggak bisa bilang enggak sih. Jadi kayak sukses tuh balik ke diri kita masing-masing nggak sih? Betul. Jadi kayak aku juga ngakuin kayak banyak orang yang emang putus sekolah pada akhirnya dia jadi pengusaha besar gitu-gitu ya kayak ya kan kayak Menteri Susi aja kan dia punya pendidikan cuma tamat apa gitu terus pada akhirnya dia jadi menteri gitu. Tapi balik lagi orang-orang ini punya skill gitu, orang-orang ini punya emang apa sih motivasi, mungkin mimpi yang emang bener-bener yang dia mauin gitu loh. Dan kalau ngomongin tentang sukses ya itu balik ke diri kamu masing-masing gitu. Mau kamu udah S1, S2, S3 tapi kamu lebih sukanya rebahan loyo-loyo gitu aja ya udah gitu. Mau ngapain gitu loh. Ya nggak sih? Betul. Udah. Orang tuh selalu nggambarin kayak gitu loh, kayak lo S2 berarti lo sukses gitu. Dan kalau gue anggapnya bukan kayak gitu ya kan. Kalau semakin semakin tahun ke tahun gitu kualifikasi itu semakin nambah gitu. Yang dulu minimal SMA sekarang minimal D3 kayak gitu ya kan. Nah gue kayak kuliah di sini berarti untuk gimana caranya gue bisa bertahan hidup, intinya kayak gitu. Gimana gue misalnya kalau misalkan kayak dulu SMA kayaknya kantor masih bisa masuk, tapi sekarang kayaknya minimal D3. SMA itu udah kayak kualifikasi kayak OB gitu loh. Jadi kayak gue gimana caranya gue bisa bertahan hidup untuk kedepannya. Terus kenapa sih lo harus pendidikan tinggi padahal kan akan balik ke dapur-dapur juga. Nah kalau misalnya mikirin kayak gitu ya, kita kan misalnya kita punya suami, kita nggak tahu umur suami kita nggak tahu karir suami kita akan bertahan sampai kapan. Iya nggak sih, kita realita aja lah. Nah kalau misalnya kita ketergantungan sama suami gitu, ya
ya nanti kedepannya gimana gitu. Terus kayak kan kalau wanita berpendidikan juga bisa membantu ekonomi keluarga. Itu sih menurut gue. Betul. Oke, cukup ya habis pertanyaannya. Iya. Jadi intinya tuh kayak ya pendidikan tuh penting, tapi jangan lupa juga kalau dalam pendidikan itu tuh ya kamu butuh skill kamu, begitu kamu juga banyak hal yang bisa dipelajari dalam pendidikan itu. Yes, betul. Oke. Terus kalau dari gue jangan ragu untuk jadi wanita berpendidikan karena itu juga akan berguna bagi kita, bagi anak-anak nanti, terus bagi mungkin bermanfaat bagi orang lain juga sih. Karena punya pendidikan tuh bukan melulu buat kerja gitu. Betul. Kayak ya kamu punya rumah tangga juga harus di manajemenin gitu. Harus bener-bener diatur kan kayak gitu. Cukup sampai di sini videonya. Kalau ada masukan boleh komen di bawah.